Pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah lanjutan Kitabul Jenazah. Jadi panjang, bahkan ini nanti berulang-ulang. Jadi mudah-mudahan tidak bosan, bisa menjadi pengetahuan yang makin menancap di dalam pemahaman kita. Babu kaifa yukaffanu al-muhrim. Bagaimana halnya seorang yang sedang ihram di kafan. Tentu ini juga di luar keseharian kita. Karena mengkafani orang yang sedang ihram itu ya tentu harus sedang melaksanakan ibadah haji. Dan kalaupun kita sedang ibadah haji, kelihatannya tidak terlibat dalam urusan ini ya. Karena yang melakukannya itu adalah petugas-petugas yang sudah ada di sana. Tapi sekedar pengetahuan saya kira tidak apa. Ada sana Abu Nu'man akhbarana Abu Awanah an Abi Bishrin an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Adna rojulan sesungguhnya seorang laki-laki wakosohu dia menunggang telah menggunakan kemudian jatuh gitu ba'iruhu itu ontaknya. Wanahnu dan kami semua ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam wa padahal Nabi itu muhrimun sedang ihram. Maka bersabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, igsilu mandikanlah oleh kalian semua itu jenazah yang meninggal pada saat ihram bimain wasidrin dengan air dan daun sidir. Wakapinuhu dan kapanilah itu yang meninggal pada saat ihram itu pisau ini dengan dua kain. Wala tamisuhu tayyiban dan janganlah engkau memberikan kepada yang bersangkutan itu harum-haruman. Wala tukhammiru ra'sahu dan janganlah engkau memberikan tutup kepala kepada itu yang sedang ihram. Fa innallaha karena sesungguhnya Allah yab'asuhu akan membangkitkan Allah pada orang yang ihram itu yaumul kiamati pada hari kiamat mulabian sambil membaca talbiyah. Itu ketentuan pada saat sedang ihram. Nah, apakah kita menyaksikan seperti itu kepalanya terbuka? Kadang-kadang iya juga ya di Masjidil Haram. Kan pada saat kita sedang di Masjidil Haram sering itu jenazah itu masuk. Nah, tentu itu yang meninggal beragam dengan beragam cara, apakah pada saat sedang ihram kah atau di luar ihram dan seterusnya. Tapi di sini bagi yang sedang ihram, kalau meninggal maka dia silakan dimandikan. Ada tempat pemandiannya dan dikafani pisau ini dengan dua kain kafan. Bisa jadi itu adalah kain ihramnya sendiri. Kain ihram itu bisa dijadikan sebagai kain kafan juga sekaligus saja. Dua lembar kan kain ihram dua lembar, satu untuk sarung, satu untuk selendang. Dan jangan dikasih harum-haruman karena kita tahu salah satu larangan pada saat sedang ihram itu menggunakan harum-haruman. Tidak boleh pakai harum-haruman pada sedang ihram. Fa'inallah wala tuhammiru dan janganlah dikasih tutup kepala. Jangan dikasih kerudung. Biarkan saja terbuka. Ini juga kalau kita menanam jenazah di kubur itu kan bagian kepalanya suka dibuka juga. Nah, apalagi untuk yang sedang ihram, biarkan saya terbuka, rok sahu kepalanya. Fa inna Allah karena sesungguhnya Allah akan membangkitkan yab'asuhu itu fi'il mudhari akan jadi waktu yang akan datang akan membangkitkan kepada orang tersebut pada hari kiamat mulabian sambil membaca talbiyah itu yang meninggal saat sedang ihram. Silakan diurus seperti biasa saja, disolatkan dan dikuburkan. Tapi perlu kita ketahui kuburan di Mekah ataupun Madinah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah sampai sekarang masih bisa digunakan. Padahal sudah banyak beberapa orang yang meninggal. Itu karena bisa didaur ulang kan. Beda dengan di kuburan kita dipakai seumur-umur saja. Nah, di sana bisa didaur ulang dan digunakan oleh banyak orang kuburan itu. Maka di kita juga sekarang sudah mulai seperti di Firdaus Memorial Park
Itu satu lubang itu bisa sampai 3 orang sekarang. Saya juga udah pesen tuh di ujung Berung. Jadi satu lubang, siapa yang meninggal duluan ditanam di paling bawah. Mungkin nanti kalau ada yang mungkin 2,5 meter pertama kali, yang keduanya itu nanti mungkin di atas padung-padungnya itu ditanam yang kedua dan yang ketiganya di atas padung yang kedua. Jadi bisa 3 orang dalam satu lubang. Dan itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Kebiasaan di kita baru terasa setelah makin banyak manusia. Kurang tanah kuburan itu karena yang meninggal makin banyak dan yang sudah meninggal lama dibiarkan juga tidak boleh digali. Kebiasaan kita padahal sebetulnya tidak ada masalah diganti atau dikuburkan di atasnya. Nah, kalau di Mekah Madinah itu sampai sekarang seperti itu bisa dilakukan berulang-ulang. Kemudian hadis berikutnya hadatsana Musaddad hadatsana Hammad bin Zaid an Amrin wa Ayyub an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allah berkata semua sahabat tadi karena ada rojulun seorang laki-laki wakifun sedang wukuf gitu. Ma'an Nabi beserta Nabi SAW di Arafah di Arafah. Bahwa koa maka dia itu menggunakan naik ala anrohilatihi dari kendaraannya. Allah berkata Ayub bahwa kosot menjatuhkan kendaraannya kepada dia. Pokol amrun pak soatu atau menjatuhkan itu kendaraan atau untanya kepada dia. Pamata maka meninggal itu orang. Pakola maka bersabda Nabi SAW, Igsiluhu mandikanlah oleh kalian semua itu jenajah yang sedang ihram tadi, yang sedang wukuf gitu. Bimain wasidrin menggunakan air dan daun sidir. Wakafinuhu bisaubaini dan kapanilah itu jenajah tadi dengan 2 kain kafan. Wala tuhannituhu dan janganlah dikasih harum-haruman. Wala tuhummiru dan janganlah kalian memberikan kerudung atau tutup kepala roksoh kepada kepalanya. Fa innahu karena sesungguhnya orang tadi yub'asu akan dibangkitkan yaumul kiamat pada hari kiamat. Yulabbi kalau berkata Ayub Yulabbi akan membaca tabiah wakora amrun mulabbian. Nah, kalau kata Ayub Yulabbi itu fi'il mudhari, tapi kalau kata Amr mulabbian itu adalah isim fa'il. Tetap akan membaca tabiah. Kalau Yulabbi itu kata kerja, kan? Kata kerja yang akan datang. Dia akan sambil membaca talbiyah. Tapi kalau kata Amar di sini mulabbian sambil membaca tabiah itu isim fa'il, subjek. Sama-sama pada saat akan dibangkitkan dia akan membacakan tabiah. Sebagaimana jamaah haji sunahkan selama masih menggunakan kain ihram itu membaca tabiah kalau tidak ada kegiatan yang lain. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati muhriman. Dalam hadis lain sebutkan begitu. Karena sesungguhnya orang yang sedang ihram tadi akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ihram juga. Artinya menggunakan 2 kain ihram. Kalau di sini Pak Tanu suka berapa lembar itu jenazah Bapak Bulus? 3. Ya, betul itu sesuai sunnah Nabi itu 3 ya. Tapi kalau yang sedang ihram cukup 2. Tapi kalau jenazah biasa sampai 3 lembar. Untuk laki-laki, kalau perempuan lebih banyak sampai 5. Gitu. Yang perempuan oleh perempuan bukan Pak Tanu ya. Tapi begitulah sunnahnya. Kalau bisa kita ikuti apa yang biasa dilakukan oleh Nabi. Kemudian wafi istihbabu takfinil muhrim siabi ihramnya. Dan di dalam hadis tadi itu istihbab disunnahkan baik sekali jika mengkapani orang yang meninggal saat sedang ihram menggunakan kain ihramnya sendiri. Warna ihramahu bakin karena ihramnya itu akan terus nanti pada hari kiamat pada saat dibangkitkan juga dalam keadaan sedang ihram. Itu kelainan orang yang sedang melakukan ihram. Tapi kalau kita yang meninggal di luar sedang ihram, dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak punya apa-apa.
telanjang maksudnya, kemudian nanti akan diberi penutup aurat. Wa alla yukaffina fil mukhit, dan dia tidak boleh dikafani dengan yang berjahit. Karena kita tahu pada saat sedang ihram kan tidak menggunakan kain yang berjahit. Jadi ya betul-betul sedang dalam keadaan ihram. Boleh saja dibungkus dengan kain ihramnya. Wa fihi istihbabu dawami talbiyat ila yantahi al-ihram. Dan hadis di atas juga memberikan petunjuk kepada kita selagi kita masih ihram, silahkan baca talbiyah terus-terusan. Talbiyah itu kan ucapan jawaban dari kita terhadap panggilan Allah. Allah itu sudah memanggil melakukan haji jauh sebelumnya, sejak zaman Nabi Ibrahim. Dalam sejarah sebutkan, atau bukan dalam sejarah, dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim itu disuruh wa'adzin fin nasi, dan panggillah oleh wahai Ibrahim terhadap manusia untuk melakukan ibadah haji. Nanti dalam sejarahnya disebutkan Nabi Ibrahim itu sampai naik ke Jabal Qubais. Sekarang Jabal Qubais kan sudah diratakan, sudah tidak ada kelihatannya. Tapi dahulu zaman Nabi Ibrahim betul-betul berseru, padahal tidak ada manusia saat itu. Tetapi nanti kata Allah, aku yang akan menyampaikan panggilan. Dan akhirnya sampai juga ke Sukapi itu panggilan Nabi Ibrahim. Melalui ayat Al-Quran, melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Dan kita semua tahu, kita juga dipanggil. Sudah dipanggil dari dahulu. Jangan bilang, belum ada undangan. Oh, dari dulu sudah ada undangan untuk ibadah haji. Tapi masalahnya, kita mengindahkan atau tidak mengindahkan. Undangan sudah dari zaman dahulu. Sehingga membaca tabiat selama kita ihram itu adalah bagus, baik-baik saja. Wa annal ihrama yata'allaqu birra'si, dan ihram itu berkaitan dengan persoalan kepala. Artinya pada saat sedang ihram itu salah satu larangan bagi kaum laki-laki tidak boleh pakai tutup kepala, terbuka saja. Yang biasa pakai kopiah buka, yang biasa pakai sorban juga buka. Kalau perempuan tidak boleh menutup wajah, yang suka pakai cadar juga dibuka. Sehingga nampak bahwa muka itu bukan orang. Silahkan dibuka. Padahal kita tahu di Saudi Arabia itu pada pakai cadar umumnya, pakai masker. Tapi pada saat ihram itu dibuka karena wajah itu bukan orang. Nah, kalaupun pakai cadar itu adalah untuk ya debu saja, untuk menghalangi debu. Silahkan. Wala tuhammiru wajahu, dan jangan dikasih penutup kepala itu orang yang meninggal pada saat ihram itu. Dibuka saja kepalanya. Kemudian Pahaka Anis Syafi'i, di kisah Pahukia dihikayatkan dari Imam Syafi'i, anna muhrima la yusalla alaihi, bahwa orang yang sedang ihram itu tidak perlu disolatkan. Pendapat dari Imam Syafi'i. Tapi ini kelihatannya tidak digunakan karena kenyataannya kalau kita sedang di Mekah itu sering sekali itu jamaah haji yang meninggal disolatkan, ya. Habis sholat kapanpun, habis subuh, habis duhur, habis asar, maghrib, dan seterusnya, selalu saja ada sholat, baik di Masjid Madinah ataupun di Masjidil Haram. Lalu ada sholat. Padahal pendapat dari Imam Syafi'i tidak perlu disolatkan orang yang meninggal saat sedang ihram. Namun kelihatannya pendapat ini minoritas, tidak digunakan. Apalagi kita tahu di Saudi Arabia itu menggunakan madhab Hambali. Madhab Hambali, sehingga bisa berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Kemudian di bab berikutnya, babul kapni fil komis, mengkapani menggunakan baju kurung. Alladzi yukafu la yukaf. Apakah dia dikapani, ditutup? Paman kupina bigor komisin, dan bagaimana orang yang dikapani tanpa menggunakan kain penutup atau baju panjang. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id bin Ubaidillah qala haddatsani Nabi an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Abdullah, sungguhnya Abdullah bin Ubay, anna Abdullah bin Ubay, gembong munafik ini di Madinah,
Lama tuwfiya, pada saat meninggal itu Abdullah bin Ubay, jaa maka datang ibnuhu, anak dari Abdullah bin Ubay. Jadi di sini Abdullah bin Ubay itu tokoh munafik, pemimpin munafik, tapi anaknya orang soleh. Kan bisa terjadi begitu. Bapaknya gembong munafik, anaknya itu orang baik, dekat dengan Nabi. Maka datang anak Abdullah bin Ubay ila Nabi kepada Nabi SAW. Maka berkata itu anak Abdullah bin Ubay, ya Rasulullah, ya Rasulullah, diberikanlah kepadaku Rasul, komi soka baju kurungmu, ukapinhu, aku akan mengkafani Abdullah bin Ubay pihi menggunakan gamis engkau. Wasalli alaihi, dan tolong salatkan itu Abdullah wahai Nabi, wastagfir, dan mohon minta ampunkan olehmu wahai Nabi, lahu untuk Abdullah bin Ubay. Fa'atahu, maka memberikan itu Nabi SAW kepada anak Abdullah bin Ubay komisahu, baju kurung Nabi. Faqala, maka bersabda Nabi, fa'adhinni, beritakanlah kepadaku, usolli, aku akan menjolatkan alaihi kepada Abdullah bin Ubay. Fa'adhanahu, maka setelah selesai tinggal disolatkan, Nabi SAW diberitahu, tinggal menyolatkan. Falamma aroda, maka pada saat mau Nabi Aisyah menyolatkan alaihi kepada Abdullah bin Ubay, jadabahu, maka menghardik atau menghalangi gitu. Siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, "Alaihissallahu qad nahaka an tusalli ala munafikin?" Bukankah Allah telah melarang wahai Nabi untuk menyelatkan orang-orang munafik? Ini tokoh munafik. Faqala, maka menjawab Nabi, "Ana baina khirataini." Aku ini berada di antara dua pilihan. Kemudian Nabi membacakan ayat Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kalaulah engkau memintakan ampun atau engkau tidak memintakan ampun untuk orang-orang munafik itu, seandainya engkau tetap memintakan ampun sampai 70 kali pun, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan pernah mengampuni kepada orang munafik tadi atau orang-orang kafir tadi. Wasollah, maka akhirnya Nabi SAW tetap menyolatkan alaihi kepada Abdullah bin Ubay. Mungkin karena anaknya anak baik, karena anak soleh, maka Abdullah bin Ubay tetap disolatkan oleh Nabi. Maka setelah itu panazalat, maka turun wahyu, walau tusalli ala hadim minhum mata abada. Janganlah engkau menyolatkan wahai Nabi kepada salah seorang di antara mereka selama-lamanya. Itu larangan. Karena kita tahu munafik itu pada hakikatnya adalah kafir. Hanya pura-pura saja dia masuk Islam. Nah, kita tahu Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh munafik, dan banyak di Madinah juga orang-orang munafik. Tetapi anak Abdullah bin Ubay itu anak yang sangat baik. Mungkin dalam hal ini bagaimanapun ya Nabi itu manusia. Jadi tidak enak barangkali ini anak Abdullah bin Ubay begitu dekat kepada Nabi, bahkan minta baju kurung Nabi untuk mengkafani Abdullah bin Ubay. Akhirnya Nabi memberikan. Demikian juga untuk sholat juga minta untuk menyolatkan, Nabi SAW juga tetap menyolatkan. Tapi Sayyidina Umar menghardik, memberitahukan Rasul, jangan kau sholatkan ini. Ini gembong munafik kan, dan Allah sudah melarang. Tapi ya Nabi mungkin waktu itu masih tetap ikut menyolatkan. Tapi kemudian turun ayat, wala tusalli ala ahdim minhum. Janganlah engkau menyolatkan pada seseorang dari mereka. Karena Nabi tahu persis bahwa ini adalah tokoh munafik. Kalau kita sekarang ini tidak tahu kan apakah seseorang munafik atau tidak, paling dari ciri-ciri yang Nabi beritahukan kepada kita. Dia suka sholat, tapi sholatnya itu malas-malasan gitu. Enggan kelihatannya, berat sekali melakukan sholat. Terutama sholat isya dan sholat subuh. Hati-hati orang yang suka berat melakukan sholat berjamaah isya atau berjamaah subuh, itu bisa terkategori munafik. Nah, paling kita bisa melihat dari situ. Kalau tidak pernah sholat subuh, sholat isya juga malas-malasan, mungkin. Tapi kita masih mungkin karena tidak tahu persis. Nah, kalau kita ternyata tidak mau menyolatkan pada saat dia mati, ya nggak apa-apa juga sih.
Tapi kalau kita mau menyolatkan juga, ya boleh juga silahkan. Karena secara lahir dia itu ngaku sebagai orang Muslim. Jadi berdasarkan pengakuan lahirnya saja kita mencap dia itu Muslim atau bukan. Kalau secara lahir menyatakan dia kafir, ya sudah, jangan disolatkan sama sekali. Tapi kalau ngaku-ngaku Muslim, paling tidak KTP-nya masih Muslim, kita tetap urus sebagai seorang Muslim. Adapun nanti di alam kubur itu kita serahkan kepada Allah. Kemudian hadis berikutnya, Hadatsana Musaddad kalau hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah. Sudah ya. Hadis berikutnya, Hadatsana Malik bin Ismail, hadatsana Ibnu Uyainah an Amrin wasami'a dan telah mendengar itu Ammar Jabir kepada Jabir radhiyallahu anhu. Wala berkata Jabir, Ata telah datang siapa Nabi Nabi SAW Abdullah bin Ubayyid kepada Abdullah bin Ubay ba'da madupina setelah dikuburkan itu Abdullah bin Ubay akhrajahu maka kemudian mengeluarkan Nabi panapasa kemudian mengeluarkan ludah kan. Panapasa kemudian meniupnya Nabi pihi terhadap ludah Nabi miriki dari ludah Nabi wal basahu dan memakaikan Nabi kepada Abdullah bin Ubay pada sudah dikubur ya komiso terhadap kain atau baju kurung Nabi SAW. Ya, jadi kalau di dalam hadis ini Nabi memakaikan baju kurung itu pada Abdullah bin Ubay yang sudah dikubur gitu kan, di kuburan. Tapi mungkin ada semacam ekshumasi dari kembali gitu. Baru dipakaikan kain komis Nabi. Kalau berita di hadis ini. Tapi wallahu a'lam. Anna Nabi SAW albasa Abdullah bin Ubay komiso sawa'an kana yakibu anu al-adha awla yukabu. Bahwa semuanya Nabi SAW memakaikan kepada Abdullah bin Ubay baju kurungnya. Apakah maksudnya supaya menutupi dari adab Allah atau tidak? Mungkin maksudnya ke sana. Tetapi di sini disebutkan Ba'dama Dupina setelah Abdullah bin Ubay dimasukkan ke liang kubur gitu. Apakah sudah dikasih tanah atau masih terbuka? Ini tidak dijelaskan. Tapi memakaikannya itu setelah di liang lahat. Wallahu a'lam. Lalu keluar takpin pil komis. Nah, sehingga dengan demikian tidak dilarang kalau kita mau menggunakan baju kurung ya, pada saat mengkafani seseorang. Jadi kalau tidak ada kain lagi kecuali baju gamis gitu kan, baju kurung, baju gamis itu ya yang kain panjang itu kan, long dress lah istilah lain. Long dress itu dipersilahkan tidak apa. Nah, kemudian ya pada saat tadi Sayyidina Umar mengingatkan kepada Nabi, bukankah Allah telah melarang wahai Nabi untuk menyolatkan orang-orang munafik? Kemudian turun ayat tadi wala tusalli. Nabi tetap menyolatkan tetapi berikutnya turun ayat yang melarang. Wala yaghfirullah, maka tidak akan pernah mengampuni. Ini di sini menggunakan kata lan. Lan itu artinya nabi untuk waktu yang akan datang. Berarti seumur-umur tidak akan pernah. Layak biro artinya tidak akan pernah Allah mengampuni kepada orang munafik kalau mati dalam kekafiran. Sehingga ya kalau lam itu tidak saat ini, tapi masa yang akan datang bisa saja diampuni. Tapi di sini Allah menggunakan kata lan. Silahkan pelajari dalam bahasa Arab. Lan itu untuk nabi istiqbal. Arti istiqbal itu masa yang akan datang. Berarti selama-lamanya tidak akan pernah diampuni. Orang yang mati dalam kekafiran. Karena sekali lagi munafik itu pada dasarnya kafir. Tidak percaya kepada Allah. Atau Nabi SAW Abdullah bin Ubay pada Madubina. Kalau di sini jelaskan. Nabi SAW mendatangi Abdullah bin Ubay setelah dikubur. Akhrajahu kemudian Nabi mengeluarkan kepada Abdullah bin Ubay pada masa kemudian meniup-niup di jenazah Abdullah bin Ubay min roki dari Nabi itu air ludahnya wal basahu dan memakaikan Nabi kepada Abdullah bin Ubay komisahu
kain eh, baju kurungnya tadi. Nah, mungkin belum diuruk dengan tanah, jenazahnya sudah berbaring di bawah tanah gitu. Kemudian Nabi datang memakaikan kain gomis itu atau baju kurung itu setelah ada di dalam liang lahat. Ya Rasulullah atini komisuka. Karena anak dari Abdullah bin Ubay itu minta kepada Nabi baju kurung beliau untuk menutupi bapaknya. Fa'atahu maka Nabi memberikan komisnya kepada komisnya wakola adindi dan seterusnya seperti hadis tadi. Tapi Sayyidina Umar menghalangi, mengingatkan tidak boleh wahai Rasul. Nah, kira-kira kita berani tidak begitu? Sayyidina Umar, para sahabat itu hebat-hebat kritis. Jadi tidak iya-iya begitu saja. Pada saat butuh diprotes, protes itu sahabat. Beda dengan di kita. Sholat khusyuk ngikut aja kan. Padahal jelas saya protes kepada tokohnya langsung. Mana dasarnya sholat khusyuk? Tidak bisa menjawab itu dia. Supaya yakin bahwa bukan sholat khusyuk yang penting, sholat berjamaah itu yang paling utama itu. Kalau sholat berjamaah ada dasarnya itu, ada perintahnya. Kalau sholat khusyuk itu dalam Al-Quran itu bentuknya itu berita, bukan perintah. Dan tidak bisa menjawab itu. Ustaz tidak sangkan waktu saya minta. Bukan apa-apa, saya ingin minta kepastian. Ada tidak dasarnya dia punya grup-grup sholat khusyuk, pengajian kemana-mana. Ternyata tidak tahu juga dia itu. Pada saat ditanya di sini kan waktu itu. Bukan mempermalukan, bukan saya itu. Tapi klarifikasi. Punya dasar tidak dia itu. Nah, supaya ngerti gitu loh. Jangan sekedar mengusung satu istilah, tapi dia sendiri tidak ngerti asal-usul ceritanya. Maka pada saat hadir di sini, saya tanya langsung kepada yang bersangkutan. Tidak bisa menjawab juga itu. Malah kemana-mana jawabannya. Bukan mempermalukan, saya tidak maksud mempermalukan siapapun, tetapi klarifikasi. Betul tidak? Dan ternyata tidak hadir lagi kan? Padahal rencananya mau akan terus ada suatu pengajian. Kelihatannya ya memang tidak punya dasarnya. Sholat khusyuk itu betul silakan. Tetapi khusyuk itu bisa diperoleh saat kita berjamaah. Maka yang paling utama itu berjamaahnya itu. Sekali lagi, tidak bermaksud saya mempermalukan saat saya nanya. Walaupun ada yang merasa dipermalukan. Tidak, saya tidak ngerti saja itu. Merasa dipermalukan. Justru mencari kebenaran dasarnya. Kalau dia bisa jawab, ya silahkan. Ternyata tidak bisa. Supaya tahu saja para hadirin waktu itu saya nanya itu begitu. Maksudnya untuk klarifikasi. Babul kapni bigoir komisin. Kemudian bab mengkafani tanpa menggunakan baju kurung. Haddasana Abu Nuaim haddasana Sufyan an Hisham an Urwah an Aisyata radhiyallahu anha qala. Berkata Siti Aisyah, Kupina dikafani siapa Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu abwabin di dalam 3 lapisan kain. Sahulin kurusupin laisa fiha komisun wala imamatun. Nabi dikapani menggunakan kain kursup di sini yang di dalamnya tidak ada baju kurung dan tidak juga menggunakan sorban. Nah, ini untuk jenazah biasa 3 helai. Karena Nabi juga menggunakan 3 lembar kain kafan. Jadi saya kira ini sunnah Nabi. Nabi sendiri menggunakan 3 kain helai. Nah, tentu bukan perintah Nabi, tetapi para sahabat sudah tahu sebelumnya diberi arahan bahwa cara mengkafani jenazah biasa itu 3 helai kain. Tidak perlu pakai baju kurung dan tidak juga menggunakan sorban. Kadang-kadang kita suka pakai sorban mungkin ya, ada semacam kain ditutup kepala nggak perlu. Toh Nabi juga tidak menggunakan atau baju kurung juga tidak perlu. 3 helai, tapi kalau perempuan umumnya 5 lapis. Kemudian di hadis berikutnya haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Hisham haddatsani Abi an Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kupina di kapani Rasulullah di salah satu aswabin di 3 helai kain pakaian. Laisa fiha tidak ada di 3 helai tadi komisun bagi wala imamatun dan juga tidak menggunakan sorban.
Nah, ini saya kira bisa jadi patokan bagi para pengurus jenazah di masjid, terutama Pak Tanu dan rekan-rekan. Siapa yang akan duluan diurusi nanti? Tidak daftar. Tidak akan ada yang mau daftar. Asal Pak Tanu jangan duluan, karena nanti sulit siapa yang mau ngurusnya. Nah, sebaiknya semakin banyak yang bisa ngurus jenazah, saya kira, tapi pada enggan biasanya. Kemudian di hadis berikutnya, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Hisham bin Urbah an Abi an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW kupina dikapani Rasulullah di salah satu aswabin di tiga helai kain bidin yang berwarna putih sahuliyatin kain katun gitu kan. Laisa fiha tidak ada di dalam kain kapan tadi itu komisun baju kurung wala imamatun dan tidak juga ada sorban. Ini diulang-ulang hadis dengan redaksi yang berbeda. Tetapi ini hadis sahih, hadis Bukhari. Sehingga bisa jadikan patokan kita pada saat membungkus jenazah, gunakanlah kain warna putih. Bidin, warna putih. Dan katun. Kalau di kita ya kain kain boeh saja itu. Dan masjid selalu sedia ya, ada kain kapan. Ya. Karena siapa yang mau meninggalkan tidak akan ada yang daftar. Jadi pakai saya. Termasuk kayak itu padung baru datang. Siapa yang mau pakai silahkan. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Ahmad bin Muhammad Al-Makki, Haddatsana Ibrahim bin Sa'id, an Sa'ad, an Abihi, Qala, Utia didatangkan Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu anhu, Yaman pada satu hari, Bito Amihi dengan makanan Abdurrahman. Qala maka berkata Abdurrahman bin Auf, Utila telah meninggal, terbunuh. Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair. Nah, kita perlu tahu Mus'ab bin Umair itu adalah sahabat Nabi yang mendahului Nabi mendakwahi penduduk Madinah sebelum Nabi datang hijrah. Jadi beberapa penduduk Madinah itu masuk Islam, diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Ini sahabat Nabi yang berjasa besar. Nah, pada satu waktu Mus'ab bin Umair ini meninggal. Bahkan khairan minni, kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair itu lebih baik daripada aku. Alam yujad, maka kami tidak mendapati lahu untuk Mus'ab bin Umair itu mayukapinu kain kafan. Fihi ila burdah kecuali kain burdah. Wa qutila Hamzah dan demikian juga terbunuh Hamzah waktu perang Uhud kan. Aurajun akhor atau orang lain khairun minni yang lebih baik daripadaku. Malam yujid lahu mayukaffinu bihi illa burdah. Kami tidak mendapatkan kain kafan kecuali burdah. Laqad itu kemudian aku khawatir ayyakuna qad ujilat bahwa akan ada telah didahulukan kain kafan lana bagi kami tayyibatuna harum-haruman kami semua bihayatina di dalam kehidupan kami di dunia ini. Summa ja'ala yabki. Kemudian itu siapa? Abdurrahman bin Auf itu apa? Yabki menangis. Jadi sebetulnya ini akan memberitakan nanti di hadis di bawah bahwa kain kafan agak sulit didapat mungkin saat itu saat para sahabat meninggal dan tidak mengira akan meninggal, tapi satu saat meninggal maka tidak ada persiapan kain kafan. Adapun ya kain kasar saja dan sudah terpakai atau bekas gitu. Nah, kemudian kain itu juga tidak cukup untuk membungkus jenazah. Kalau kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Kalau kakinya ditutup, bagian kepalanya terbuka. Jadi tidak tertutup semua jenazah itu karena kainnya itu sempit, tidak panjang. Bagaimanakah itu? Itu yang terjadi pada saat Musa bin Umar meninggal. Kami tidak cukup punya kain lebar untuk menutupi jenazah Musa bin Umar. Harus diapakan ini? Nah, ternyata boleh-boleh saja kita membungkus jenazah dengan kain seadanya. Tidak perlu ditutup semuanya juga nggak apa-apa. Ini hadis ini memberitakan seperti itu. Al-Qatnu min jamil mali. Nah, kalau kita nanti pada saat zaman ini, memang kain kapan itu bisa diambil dari harta jenazah.
Jadi kalau ternyata jenazah itu punya harta benda, boleh saja dijual untuk beli kain kafan. Kalau di Sukarapi, alhamdulillah masjid sudah menyediakan ya. Jadi kalau mau meninggal, nggak usah repot-repot, kita mencari kain kafan, masjid sudah menyediakan. Tapi kalaupun masjid tidak siap sedia, itu bisa minta ke keluarganya dari harta si jenazah. Sebelum harta itu dibagi waris, bisa digunakan untuk tajhiz. Tajhiz itu pemulasaraan pengurusan jenazah. Boleh saja, termasuk kuburan kan harus dibeli ya. Kalau menguburkan di Cikutra kan harus bayar, Pak ya. Ah, itu juga bisa diambil dari kain, dari harta jenazah. Nanti berkurang hartanya itu yang diwariskan dikurangi dengan pembelian kuburan, pembelian kain kapan, dan perlengkapan lain untuk penguburan itu. Boleh diambil. Walaupun nanti biasanya ditalangi dulu oleh yang masih hidup. Ya, oleh saudaranya. Nanti harus dihitung sebetulnya. Ya, harus dibayar itu halangan tadi. Ya karena orang itu sudah meninggal tidak bisa menghitung-hitung. Jadi yang hidup itu aja yang harus mengurusi. Sebaiknya begitu diganti. Dari mana gantinya? Dari harta jenazah tadi. Sebelum diwariskan. Hak di kita mah boro-boro itu. Mewariskan aja diabaikan kan ya. Kemudian di bab berikutnya. Haddatsana Muhammad bin Muqatil akhbaruna Abdullah akhbaruna Syubah dan seterusnya dari Sa'ad bin Ibrahim dari Ibrahim. An Abdurrahman bin Auf masih berita yang tadi. Radhiyallahu anhu utia didatangkan dengan membawa makanan. Bahkan pada saat itu Abdurrahman bin Auf Sulaiman dalam keadaan saum. Pakola maka berkata Abdullah bin Auf, kutila telah meninggal Mus'ab bin Umair, wa khairun minni. Padahal Mus'ab bin Umair itu lebih baik daripada aku. Kufina ditutupi itu Mus'ab bin Umair fi burdatin menggunakan burdah kain kasar gitu. In gutia kalaulah ditutup roksu kepalanya badat maka kelihatan rijluh dua kakinya. Nah ini yang berita tadi. Wan gutia tapi apabila ditutup rijlahu dua kakinya badat roksu kelihatan kepalanya. Wa urahu pakola aku ti Hamzah demikian juga Hamzah wa huwa khairun minni beliau itu lebih baik daripada aku. Beliau meninggal pada saat di perang Uhud. Utina kemudian kami didatangkan minat dunia dari dunia ma'utina dari apa yang kami peroleh. Wadushina antakuna hasanatuna dan khawatir kebaikan kami jilat disegerakan lana untuk kami. Sumaja'ala yabi hatta tarukat to'ama. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu menangis sampai tidak memperdulikan makanan. Karena tadi melihat sahabat yang terbaik, lebih baik dari aku, gitu. Ustaz bin Umair, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, pada saat meninggal, pada saat mau ditutup, itu tidak cukup kainnya. Ya kalau pada saat Hamzah, itu beliau syahid di perang Uhud, berarti pakaiannya itu mungkin tidak bisa menutup semua badannya terlihat. Kan sekarang juga kan ada fotonya itu, foto para syahid Uhud pada saat banjir, tersingkap. Salah satunya jenazah Hamzah. Itu masih utuh sampai sekarang kepalanya juga ada itu di foto itu ya. Di foto yang terkait dengan para suhada Uhud. Padahal beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi masih utuh. Bahkan katanya darah-darahnya juga masih segar. Itu kehebatan. Karena memang orang-orang baik itu, orang-orang syahid dan sebagainya Allah pelihara. Tidak akan dimakan cacing, termasuk jasad para nabi, jasad Nabi Muhammad SAW. Makanya berkali-kali peristiwa pencurian jasad Nabi, tetapi berkali-kali itu juga tidak berhasil. Karena diyakini jasad Nabi itu masih utuh sampai sekarang. Sehingga akan dicuri beragam cara pencurian jasad Nabi itu. Sampai di sekeliling kuburan Nabi itu dibuat beton yang terbuat pada kalau tidak salah tahun seribuan Masehi, berarti sudah 1000 tahun yang lalu, dibuat sekelilingnya itu beton terbuat dari timah. Sehingga kalaupun ada orang nyuri dari pinggir-pinggir itu tidak susah nembusnya lagi. Karena saat itu tentara salib pernah, kemudian itu orang-orang Syiah juga pernah. Syiah yang berada di
atau kekhalifahan waktu itu di Mesir, Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah mau mencuri jasad Nabi, mau dipindahkan ke Mesir waktu itu. Tapi tidak berhasil. Demikian juga tentara salib waktu perang salib juga mau mencuri jasad Nabi. Ternyata Nabi datang kepada Nuruddin Az-Zanki. Waktu itu Nabi memberitahu itu akan ada yang mencuri jasadku, tolong amankan. Maka khalifah atau pemimpin Sultan Nuruddin waktu itu datang ke Mekah, datang ke Madinah, kemudian mencari orang yang mau mencari jasad Nabi dan akhirnya ketemu, diamankan, dihukum mati. Kalau sekarang alhamdulillah tidak ada lagi. Tapi dulu-dulu awal-awal itu banyak yang mau mencuri jasad Nabi. Karena jasad Nabi itu dalam keadaan utuh sampai sekarang. Kemudian babun di dalamnya ditekapkan ilama yuri rosau akodamahi. Bagaimana kalau kita tidak menemui kain kafan kecuali tadi tidak cukup untuk menutup kepala dan kedua kakinya itu. Nah, hadisnya sudah di atas juga sebetulnya. Haddatsana Amr bin Hafs bin Giyas, haddatsana Abi, haddatsana Amas, haddatsana Syaqiq, haddatsana Khabbab radhiyallahu anhu. Qala berkata Khabbab, hajarna telah hijrah kami semua ma'an Nabi beserta Nabi SAW. Naltami wajah Allah dalam rangka memperoleh keridhaan Allah. Bahwa maka datang ajruna pahala ganjaran bagi kami Allah di sisi Allah. Paminna maka di antara kami mana ada orang mata yang meninggal itu orang lam yakul yang belum makan min ujrihi dari upahnya. Syai'an sedikit pun. Minhum di antara mereka itu Mus'ab bin Umar adalah Mus'ab bin Umar. Jadi sahabat yang sangat berjasa mengislamkan. Sebelum kedatangan Nabi ke Madinah, sebagian besar penduduk Madinah sudah pada Islam. Islamkan oleh Mus'ab bin Umar. Waminna man ainat lahu samratu bahwa yahidu biha. Tetapi sebagian di antara kami ada yang menikmati dari apa yang ganjaran dari Allah itu. Kutil yaum Uhudin terbunuh pada saat perang Uhud, salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib, termasuk nanti bapaknya Hudzaifah bin Yaman, Yaman yaitu yang meninggal. Tetapi Yaman meninggal di perang Uhud itu bukan ditebas oleh musuh, ditebas oleh orang Islam sendiri karena salah sasaran, karena kacaunya pada saat perang Uhud itu. Manukafinuhu illa buddha, kami tidak mengkapani itu jenazah kecuali menggunakan buddha kain kasar. Idza gottoina biha, apabila kami menutupi menggunakan buddha itu rosah kepalanya, kharajat rijlahu, maka kakinya kelihatan. Idza gottoina rijlahi kharaja rosah. Tetapi apabila kakinya ditutup, kelihatan kepalanya. Armarona maka memerintahkan kepada kita siapa Nabi Nabi SAW anugotia untuk menutupi rosah kepalanya, utamakan kepalanya. Wana ja'ala ala rijlai minal idhir, dan kami menutup untuk kakinya itu dari kain yang lain. Jadi kalau kainnya tidak cukup untuk menutup seluruh tubuhnya, utamakan tutup dahulu kepalanya, kemudian kakinya boleh menggunakan kain yang lain. Kalau tidak ada, tapi insya Allah zaman ini saya kira cukup kain kafan bagi kita. Toh masjid sudah menyiapkannya. Itu saya kira bahasan untuk hari ini, Pak Yasir. Maka sudah cukup, silakan Pak. Ya.